Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahwadi fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan tambahan umur, diberikan tambahan kesempatan untuk memperbaiki apa-apa yang kurang dalam ketaatan kita, apa-apa yang keliru dalam kesalahan kita, sehingga harapannya Allah yang maha penyayang kepada kita, yang lebih sayang dari seorang ibu kepada anaknya, agar kita bisa berbahagia di dunia maupun di akhirat. Maka semoga kita benar-benar bisa mensyukuri setiap kesempatan, setiap waktu, umur yang masih Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak menyesalinya kelak di akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Wasaya wa Tawjihatun fi Fiqhi Ta'abbudi li Rabbil Bariyat. Wasiat dan arahan dalam fikih ibadah, peribadatan kita kepada Rabbul Bariyat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah baca poin pertama dari apa yang disampaikan oleh penulis Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullah, mengingatkan kedudukan kita sebagai hambanya Allah, dan bagaimana Allah yang maha kaya, yang tidak butuh kepada kita, sangat sayang kepada kita. Bergembira dengan pertaubatan kita. Kemudian beliau mengingatkan perkara yang kedua. Tanabbah waffaqakallahu. Perhatikan, semoga Allah memberimu petunjuk. Lilaftatin latifatin wa nuktatin azizatin. Laftah adalah isyarah latifah yang lembut. Nuktah atau naktah
itu perkara yang kecil, yang lembut juga. Azizah, yang begitu mahalnya. Apa perkara yang lembut, yang tersembunyi ini, yang kadang kita tidak sadari? Ajma'a 'alaiha al-basharu qadiman wa hadithan. Yang telah disepakati permasalahan ini oleh manusia sedari dulu sampai sekarang. Mu'minuhum wa kafiruhum. Yang mukminnya maupun yang kafirnya. Barruhum wa fajiruhum. Yang baik maupun yang buruk. Orang mukmin, orang kafir, orang baik, orang buruk. Mereka punya salah satu kesepakatan. Apa itu? Wahya daruratu hifdhi haqqil walidaini. Yaitu daruratnya, pentingnya hifdhi, menjaga haknya kedua orang tua. Orang kafir yang masih benar pikirannya sepakat dengan orang beriman bahwa orang tua punya hak yang harus dijaga. Orang jahat yang masih bisa berpikir dengan benar sepakat orang tua punya hak yang harus dijaga. Wa adamu tanasi fadlihi ma'alal waladi. Dan tidak boleh melupakan keutamaan kedua orang tua tadi terhadap anaknya. Bahwa keduanya telah berbuat kebaikan kepada si anak tadi. Bahkan seperti kita singgung dalam beberapa kesempatan, bahkan kalau seandainya dua orang tua tadi tidak pernah merawat anak tadi, cukup apa? Li'annahuma sababu wujudihi. Karena bapak dan ibu adalah sebab keberadaan si anak itu di dunia. Cukup ini menjadi alasan bagi seorang anak untuk menjaga hak kedua orang tuanya, tidak melupakan kebaikan, fadl, kemurahan yang pernah dilakukan oleh dua orang tua tersebut. Apalagi kalau sampai si ibu menyusuinya, merawatnya, si bapak yang banting tulang memeras keringat untuk membiayai kehidupannya. Maka di antara pengecualian hukum dalam Islam, kalau ada bapak membunuh anaknya, tidak dikisos. Tidak dibalas bunuh. Ini besarnya apa? Hak orang tua. Meskipun dihukum, iya dihukum. Tapi tidak dibalas bunuh. Rasulullah SAW mengatakan apa? Anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Ini alasan para ulama mengecualikan hukum tersebut. Maka demikian besar apa? Hak orang tua. Nah, apa kaitannya? Masalah menjaga hak orang tua, tidak pernah melupakan kebaikan mereka, dengan pembahasan yang sedang kita bahas, yaitu fikih ibadah ini. Sebelum itu, beliau menegaskan, bal hattal hayawanatu, bahkan sampai pada hewan-hewan pun. Kalau
Mungkin sebagian sudah kehilangan kepekaan dalam menjaga hak orang tua. Dia ingin mengingatkan dulu. Bahkan hewan itu apa? Futirat ala idraki haqqil walidaini wa adami tanasihi. Hewan itu difitrahkan untuk mengetahui hak kedua orang tuanya dan tidak melupakan hak tersebut. Itu hewan. Wa idza kanat hadhihi haqiqatun kauniyatun fitriyatun. Maka apabila inilah hakikat alam semesta ini yang difitrahkan pada setiap makhluk hidup sampai hewannya, taqtadi adama tanasi haqqil muntasabbibina fil wujudi wa humul walidani, yang menuntut adama, tidak bolehnya, tanasi, melupakan apa? Hak mutasabbibin, haknya orang-orang yang menjadi sebab fil wujud, akan keberadaan kita. Wahumul walidan. Siapa mereka? Adalah dua orang tua kita. Dan ini yang diajarkan Islam. Secara umum, kita tidak boleh melupakan kebaikan orang-orang yang menjadi penyebab kebaikan itu terjadi. Termasuk salah satu kebaikan yang terbesar yang kita dapatkan adalah adanya kita di dunia. Kalau kita tidak ada di dunia, kebaikan yang lain tidak ada artinya. Hanya khayalan. Maka keberadaan kita di dunia itu salah satu kebaikan terbesar. Saya katakan salah satu. Ya. Karena yang lain itu bergantung ada atau tidaknya kita di dunia. Maka kemudian beliau kaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama baluna bil mujidil khaliqi li kulli mawjudin. Kalau yang kita bicarakan tadi adalah hak makhluk yang paling besar, yaitu haknya kedua orang tua, yang menjadi sebab keberadaan kita di dunia. Ingat, menjadi sebab. Itu saja begitu besar haknya. Fama baluna. Maka bagaimana yang kita pikirkan? Dengan siapa? Bil mujidil khaliq. Dengan yang mengadakan, yang menciptakan likulli mawjudin, setiap yang ada. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. فَكَيْفَ يَحْفَظُ حَقَّ الْمَحْلُوكِ الْمُتَسَبِّبِ وَيَنْسَى حَقَّ الْخَالِقِ الْمُوجِدِ لِلْأَسْبَابِ وَالْمُسَبَّبَاتِ وَمُسَبَّبَاتِهَا. Nah, ini yang pernah kita singgung berkaitan dengan orang kafir. Ya. Kadang orang melihat orang kafir itu karena dia dermawan, karena dia baik kepada tetangganya, baik kepada orang tuanya, dianggap si kafir ini baik. Padahal dia sedang berbuat jahat kepada yang paling tinggi haknya, yaitu Allah. Maka beliau ingatkan, fakaifa yahfadhu haqqal mahlukul mutasabbib. Maka bagaimana seseorang menjaga haknya makhluk yang hanya sebagai apa? Sebab. Wayansa. Kemudian dia melupakan haknya al-khaliq, al-mujid. Dia lupakan haknya penciptanya yang mengadakan dirinya.
Dialah yang menciptakan apa? Sebab dan akibat. Maka kita diingatkan akan realita yang sering dilupakan. Apalagi kalau kita berbicara secara universal, gitu ya. Secara internasional, orang teriak-teriak atau apa? Hak asasi manusia. Berarti seharusnya yang lebih penting, hak asasinya siapa? Sang Pencipta. Untuk dibela, gitu ya. Mungkin kalau yang mencermati beberapa hari ini tentang gelombang demonstrasi di Amerika dan di beberapa negara tentang terbunuhnya seorang kulit hitam ya. Salah satunya dengan alasan hak asasi. Memang tidak pantas pembunuhan terhadap manusia, apalagi tidak bersalah seperti itu. Tapi kemudian manusia lupa terhadap haknya siapa? Penciptanya. Haknya Allah. Walihada mata ma ta'arada haqquhu ma'a haqqil walidaini fa haqquhu muqaddamun li'annahu al-mujidu al-khaliqu. Kalau kita paham ini, kita akan mudah menerima aturan ini. Apa aturannya? Walihada, oleh karena itu, mata, kapanpun, ma ta'arada, terjadi pertentangan antara haqquhu, antara haknya Allah, ma haqqil walidain, dengan haknya kedua orang tua. Allah punya hak untuk ditaati, orang tua punya hak untuk ditaati. Allah berhak ditauhidkan. Orang tua suruh meletakkan sesajen. Mana yang harus dituruti? Mana yang harus didahulukan? Fahaqquhu, maka haknya Allah muqaddamun, yang didahulukan. Li'annahul mujidul khaliq, karena Allah lah yang mengadakan dan yang mencipta. Dan ini berlaku surut, mungkin bahasanya begitu ya. Apa artinya berlaku surut? Nah, kalau orang tua saja dikalahkan haknya dengan haknya Allah, apalagi selain orang tua. Istri, anak, teman, gitu ya. Ada haknya mereka yang harus kita penuhi. Tapi ketika itu bertentangan, bertabrakan dengan haknya Allah, mana yang didahulukan? Haknya Allah. Wahuma lam yahluqa wa lam yujida bal tasabbaba. Kenapa haknya Allah yang harus didahulukan? Karena keduanya, yaitu orang tua, bapak dan ibu itu, lam yahluqa. Bapak dan ibu itu tidak menciptakan. Walam yujida, dan tidak pula apa? Mengadakan. Lalu apa perannya? Bal tasabbaba. Bahkan keduanya, kedudukannya adalah sebagai sebab, perantara. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwal muqaddiru lis-sababi al-khaliqu bihi wahdahu subhanah. Sedangkan Allah adalah apa? Yang menetapkan sebab tersebut, yang menciptakannya. Wahdahu subhanah, dia saja Allah yang maha suci.
Hal itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah ayat 58 59. Allah mengingatkan, afara'aitum ma tumnun. Apakah kalian tidak melihat apa yang kalian pancarkan? Artinya ketika laki-laki mengeluarkan spermanya, gitu ya, kemudian sel sperma itu berlomba menuju sel telur, kemudian hanya satu di antara sekian juta yang akhirnya bisa jadi ataupun tidak. A antum tahlukunahu am nahnul khaliqun. Apakah kalian yang menciptakan atau kami yang menciptakan? Siapa yang menciptakan? Seorang mukmin jelas mengatakan Allah. Karena ternyata orang yang sudah menikah, pengen punya anak laki-laki, anaknya perempuan. Yang pengen anak perempuan, anaknya laki-laki. Bahkan ada yang belum diberi keturunan, meskipun ingin keturunan. Berarti manusia itu tidak mencipta. Allah lah yang mencipta. Wa qala ta'ala fil amri bitahqiqi ubudiyatihi wa adami ta'atil walidaini fil amri bisyirki bih. Dan telah berfirman Allah Ta'ala fil amri, dalam perintah, bitahqiqi ubudiyatihi, dalam rangka kita diperintahkan untuk apa? Mewujudkan, merealisasikan ibadah kepadanya dan tidak mentaati kedua orang tua di saat orang tua memerintahkan berbuat kesyirikan. Itu yang Allah sebutkan di surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Mungkin kurang kalimatnya karena tentunya nggak lengkap, atau nanti ditambahkan di berikutnya. Wa in jahadaka, dan apabila keduanya memaksamu, ala an tusyrika bi, agar engkau berbuat kesyirikan terhadapku, kata Allah. Jadi kalau ada orang tua yang memaksa anaknya berbuat maksiat kepada Allah, apalagi ini maksiat paling besar, yaitu kesyirikan, ma laisa laka bihi ilmun, yang engkau tidak punya ilmu atasnya, karena kesyirikan, kemaksiatan tidak ada ilmunya, fala tuti'huma, maka jangan engkau taati keduanya. Tapi bukan artinya untuk memusuhi orang tua, kecuali sudah di medan pertempuran seperti yang terjadi pada perang Badr. Tidak lagi ada sekat antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Tapi kalau masih dalam keadaan damai, itu maksud dari ayat ini. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, maka pergaulilah keduanya dalam urusan dunia dengan baik. Dan di sini ada tanbih, ada pengingat untuk kita semua, khususnya bagi teman-teman yang masih semangatnya menyala-nyala karena apa? Baru hijrah, baru belajar, gitu ya. Bukan artinya yang sudah lama belajar semangatnya sudah padam, gitu ya. Karena ini biasanya didapati pada teman-teman yang baru belajar. Apa itu? Ketika baru belajar mengenal tauhid, mengenal sunnah,
kemudian dia melihat praktek yang berbeda pada orang tuanya. Akhirnya orang tuanya diperlakukan sewenang-wenang dengan tidak baik. Nah, ini kesalahan. Coba perhatikan di sini, orang tua yang berbeda akidahnya itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tetap berbakti kepada keduanya dalam urusan dunia. Apalagi orang tua kita yang jelas-jelas masih muslim. Cuma karena apa? Ketidaktahuan mereka, karena kebiasaan lingkungannya, taunya ya cuman itu. Kebanyakan orang tua kita demikian. Karena kesempatan mereka dulu belajar tidak semudah hari ini. Pergaulan mereka, wawasan mereka tidak seluas hari ini. Sehingga sebagian begitu mudahnya berkata kasar kepada orang tuanya karena masalah-masalah pandangan yang berbeda. Dan kadang masalahnya juga ternyata masalah yang luas. Masalah yang memang mungkin ada perbedaan di situ. Dalam fikih-fikih ibadah yang far'iyah, yang furu'iyah. Maka saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan antum sekalian, khususnya yang masih ada orang tuanya. Ketika ada perbedaan-perbedaan dalam pandangan masalah bid'ah, gitu ya, dan sebagainya, tahan diri, tahan lisannya. Berupaya untuk memahamkan orang tuanya dengan baik. Tetap bermuamalah dalam urusan dunia dengan baik. Doakan mereka mendapatkan petunjuk. Bukan malah dengan apa? Bersikap kasar. Maka perhatikan di sini, ketika bertabrakan, terjadi kontradiksi antara haknya Allah dan haknya orang tua, maka mana yang didahulukan? Haknya Allah. ثم تنبه لهذه اللطيفة التي تدل على عظيم إحسانه وحلمه وجوده وكرمه في حق الوالدين المجاهدين ابنهما على الشرك به وأمرهما ابنهما بشركه. Kemudian di ayat ini juga tersembunyi ada sebuah isyarat lembut. Apa itu? Tsumma tanabbah, kemudian perhatikan. Lihadhil latifati allati, terhadap sesuatu yang lembut ini, yang tersirat ini, yang ditunjukkan tadullu ala azimi ihsanihi, yang menunjukkan besarnya apa? Kebaikan Allah. Wa hilmihi, dan bagaimana Allah tidak segera menghukumi manusia. Wajudihi, dermawannya Allah, wa karamihi, dan mulianya Allah. Fi haqqil walidain, pada hak kedua orang tua. Padahal kedua orang tua itu seperti apa sifatnya? Al-mujahidaini ibnahuma ala syirki bihi, yang memaksakan anaknya untuk berbuat syirik terhadap Allah. Kalau ada orang memaksa orang lain untuk jahat kepada kita, apa sikap kita? Sudah lupakan semua jasa orang itu. Oh, ternyata dia dalangnya. Oh, dia sutradaranya. Kenapa orang ini berbuat jahat kepada dia? Lupakan semua kebaikannya. Kenapa? Oh, dia dalangnya. Kan gitu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Saking baiknya Allah kepada hambanya, saking sabarnya Allah, hilmnya Allah kepada hambanya, meskipun dua orang tua tadi memaksa anaknya untuk apa? Bermaksiat kepada Allah, bahkan sebesar-besar maksiat,
dan memerintahkan anaknya untuk berbuat kesyirikan tadi. Tapi Allah tetap menjaga hak kedua orang tua tadi. Wa dzalika fi qoulihi, yang demikian itu dalam firman Allah fala tuti'huma. Allah tegas mengatakan jangan engkau taati keduanya. Salah jangan ditaati. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pertemanilah, pergaulilah keduanya dalam urusan dunia secara baik, secara ma'ruf, yang sesuai dengan urf, sesuai kebiasaan. Fal walidani yujhidani ibnahuma ala syirki bihi. Maka dua orang tua tadi memaksa anaknya untuk berbuat syirik kepada Allah. Tapi lihat bagaimana Allah memerintahkan kita, wa huwa subhanahu ya'murul ibna bimusahabatihima fid dunya bil ma'ruf. Tapi Allah memerintahkan kepada si anak untuk tetap mempergauli keduanya dalam urusan dunia dengan baik. Fasubhanallah min rabbin syakurin karimin raufin rahimin. Maka maha suci Allah, maha suci Rabb yang maha bersyukur, yang maha mulia, yang maha penyayang, yang maha pengasih. Lam yuskid haqqal walidaini fil ihsani ilaihima minal ibni bimujahadatihima iyyahu ala kufrihi wa syirkihi. Tidak pernah Allah menggugurkan hak kedua orang tua fil ihsan, dalam perbuatan baik, ilaihima, kepada keduanya, minal ibni, dari seorang anak, bimujahadatihima, disebabkan pemaksaan keduanya, iyyahu, terhadap anak, ala kufrihi wa syirkihi, agar berbuat kekufuran dan kesyirikan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Fama ajhalal insanu wa adlamah. Maka betapa bodohnya dan zalimnya manusia ini. Wa ma akramar rabbu wa ahlamah. Dan betapa mulianya, betapa sabarnya siapa? Allah Rabbul Alamin. Allah Akbar. Ini hakikat yang sering kita lupakan tentang kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Yang ketiga, beliau mengatakan, i'lam waffaqakallah anna haqqallahi 'alal ibadi 'azimun. Ketahuilah, semoga Allah memberikanmu taufik, memberikanmu petunjuk. Anna haqqallahi 'alal ibadi 'azimun, bahwa haknya Allah atas para hamba ini sangatlah besar. Kewajiban kita kepada Allah sangatlah besar. Wa annahum mahma tawassa'u fil ilmi falan yakdiru haqqa qadrihi fil ma'rifati bikamalihi. Ini yang disinggung oleh Syekh Abdul Razak dalam Fikih Asma'ul Husna juga. Apa itu? Wa annahum, bahwasanya mereka manusia, mahma tawassa'u, meskipun berluas-luas, fil ilmi, belajar dengan tekun, dia curahkan waktunya, kemampuannya untuk belajar tentang Allah, falan yuqaddirullaha haqqa qadrihi, maka mereka tidak akan bisa menghargai Allah sebenar-benar
penghargaan. Fil ma'rifati bikamalihi, dalam mengenali apa? Kesempurnaan Allah. Artinya sehebat apapun ilmu kita, kita tidak akan mengenali Allah sampai sempurna. Masih begitu banyak hal yang tersembunyi yang kita tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang sudah kita kenal yang sedikit ini saja sudah menunjukkan akan apa? Kebesaran keagungan Allah. Maka nikmat terbesar adalah kelak ketika ahli surga bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal zat yang selama ini berbuat baik kepada kita, tanpa pamrih, tanpa menginginkan apapun dari kita. Karena Allah Al-Ghani, tidak butuh apapun dari kita. Sedangkan manusia selalu ada pamrihnya. Minimal yang diizinkan ini pamrih apa? Mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi manusia berbuat kebaikan selalu ada pamrihnya. Dan ada pamrih yang dibolehkan dan ada pamrih yang tidak dibolehkan. Pamrih yang dibolehkan mencari pahala di sisi Allah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh sama sekali. Seperti kita singgung di pertemuan kemarin. Taat kita tidak menambah kekuasaan Allah. Maksiat kita tidak mengurangi kekuasaan Allah. Maka kita diingatkan. Sehebat apapun ilmu kita, kita tidak akan mampu mengenali Allah dengan sempurna. Bukan artinya untuk kita putus asa, tapi ini untuk menggambarkan betapa agung dan mulianya Allah. Karena sedikit yang kita tahu saja sudah mendorong kita untuk mengetahui, untuk mengakui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 74. Ma qadarullaha haqqa qadrihi innallaha laqawiyyun aziz. Tidaklah mereka menghargai Allah sebenar-benar penghargaan, sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Allah sendiri yang mengatakan, tidak akan mampu kita menghargai Allah, mengenal Allah secara sempurna. Wa mahma ijtahadu fil amali falan yufuhu haqqahu fil ibadati. Dan meskipun manusia bersungguh-sungguh dalam beramal, maka mereka tidak akan melunasi haknya Allah dalam ibadah. Jadi seandainya kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua kita isi dengan ibadah, itu belum melunasi hak kita dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan di surat Ali Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ayat yang selalu kita dengar di awal kajian. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Ingat, ayat ini yang pertama ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian orang beriman saja diingatkan untuk bertakwa sebenar-benar ketakwaan. Ini sekilas. Apalagi kalau kita baca keterangan para ulama. Beliau menukilkan perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ketika Allah mengatakan bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, apa artinya? An yuta'a fala yu'sa. Ditaati dan tidak dimaksiati. Bisa kita taat tanpa melakukan maksiat?
Coba angkat tangannya. Siapa yang bisa melakukan ini? Berbuat taat tanpa pernah berbuat maksiat. Wa yuzkara fala yunsa. Selalu diingat dan tidak boleh dilupakan. Siapa di antara kita yang mampu mengingat Allah tidak pernah lupa? Sering kita lupa. Ketika ditimpa susah atau ketika ditimpa senang, lebih lupa lagi. Yushkara wa yushkara fala yukfara. Dan disyukuri tidak pernah dikufuri. Betapa sering kita lupa kenikmatan datang dari Allah, lupa untuk bersyukur. Maka ini bukti untuk menjadikan apa? Membuktikan, menunaikan ittaqullah haqqa tuqatih. Itu bukan perkara yang ringan. Jadi tidak pernah kita mampu untuk melunasi hak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ruwiya hadza an jam'in minas salafi. Dan diriwayatkan tafsir ini dari sekumpulan para ulama terdahulu, salaf kita. Minhum, di antara mereka siapa? Murrah al-Hamadani, Warabi ibn Khuthaim, Amr ibn Maimun, wal Hasan, itu Hasan al-Basri, Tawus, Qatadah, Ibrahim an-Nakhai, Abu Sinan, Wasuddi, wa dzakarahu Ibnu Abi Hatim rahimahumullah. Wa an Sa'id bin Jubair rahimahullah qala. Dikatakan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah, lamma nazalat, ketika turun firman Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa. Ishtadda 'alal qaumil 'amalu faqamu hatta waramat arakib bihim wa taraqqahat jibahuhum fa anzalallahu tahfifan 'alal muslimin fattaqullaha mastata'tum. Fanusihatil ayatul ula. Disebutkan oleh Sa'id bin Jubair, ketika Allah menurunkan apa? Bertakwalah kalian sebenar-benar ketakwaan. Maka bertambah semangatlah amalnya siapa? Para sahabat. Mereka berdiri untuk ibadah sampai pecah-pecah kulit kaki mereka, sampai menghitam dahi-dahi mereka, mengeras gitu ya, karena menuruti perintah Allah tadi, bertakwa sebenar-benar takwa. Kemudian Allah menurunkan sebagai bentuk keringanan terhadap kaum muslimin firman-Nya di surat Taghabun. Karena di saat ayat yang pertama tadi turun, semua memaksakan dirinya sampai puncak. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Maka dihapuslah ayat yang pertama dengan ayat yang kedua ini. Ini menurut satu pendapat yang lain. Wa anis Suddi, dari Imam As-Suddi rahimahullah, qala fi tafsiri, beliau mengatakan dalam tafsir ayat ini, ittaqullaha haqqa tuqatih falam yutiq an-nasu hadha fanasahallahu anhum. Manusia tidak mampu melakukan ini. Karena tadi apa? Ditaati tanpa dimaksiati, diingat tanpa dilupakan, disyukuri tanpa diingkari. Manusia tidak mampu.
Maka Allah kemudian apa? Menghapusnya dari mereka. Kemudian Allah mengatakan, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Dan ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita lagi. Karena Allah tidak ingin memberatkan hambanya. Kalau begitu, apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Wa hadza yuthmirul istihya'a minallahi. Ini seharusnya membuahkan rasa malu kita dari Allah. Sebenarnya Allah ingin membebani kita, ya sesuai dengan apa yang sudah Allah berikan. Tapi Allah tahu kita tidak mampu, makanya dikasih keringanan. Sudah dikasih keringanan malah menyepelekan. Apa nggak malu? Sudah dikasih keringanan malah saenake dewe. Apa nggak malu? Kan itu. Itu maksud dari beliau. Wa maktun nafsi littaksiri fi ma'rifati kamalihi. Wadha'fu an adai haqqi fil ibadah. Kita malu bagaimana diri kita ini tidak mampu untuk mengetahui Allah secara sempurna. Dan betapa lemahnya kita dalam menunaikan haknya Allah dalam peribadatan. Faman dzalladzi ata'ahu falam ya'sihi. Maka siapa yang mampu mentaati Allah dan tidak berbuat maksiat kepadanya. Wa dzakarahu falam yansah. Selalu mengingat Allah, tidak melupakannya. Ada? Tidak mampu. Wa syakarahu ala kulli ni'amihi. Mensyukuri terhadap seluruh nikmatnya. Siapa yang mampu seperti itu? Wa idza kana sahabatu lam yutiqu ada'a haqqihi. Kalau mereka para sahabat generasi terbaik saja tidak mampu menunaikan hak ini. Wa qad taqarrahat jibahuhum min kasratis sujudi wa warramat aqdamuhum min tulil qiyami. Fa kaifa bin nasi ba'dahum. Kalau mereka telah mengapal, menjadi keras, menghitam dahinya dari banyaknya sujud, dan pecah kaki-kaki mereka karena lamanya berdiri, itu saja dikatakan tidak mampu sehingga diberi keringanan. Bagaimana dengan generasi setelah mereka? Walakinnal abda, akan tetapi seorang hamba, mata ma adraka hadhil haqiqata, kapanpun dia bisa mendapati hakikat ini, menyadari hakikat ini, fa'alima ajzahu an adai haqqi rabbihi alaihi ilman wa amalan. Dia ketahui betapa lemahnya dia dari menunaikan hak Rabbnya atas dirinya secara ilmu maupun amal. Wa dhalla li khaliqihi wastahya minhu. Apa kemudian sikap kita setelah tahu hakikat ini? Mari kita merendah kepada Allah, merendahkan diri kita kepada Allah, dan mari kita malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qabilallahu minhu amalahu wa rafa'ahu bihadza 'indahu darajatin. Allahu akbar. Kalau kita mau merendah sebagaimana ketika kita sujud, kita letakkan kepala, anggota tubuh yang paling mulia ini kita letakkan serendah-rendahnya. Apa sikap Allah? Qabilallahu minhu. Allah akan menerima seberapapun yang kita tunaikan, sekecil apapun yang bisa kita curahkan. Amalahu,
Allah akan terima amal kita. Meskipun masih kurang ikhlasnya, masih kurang benernya, gitu ya. Allah akan terima dengan apa? Kerendahan kita dan rasa malu kita mengakui memang kita kurang di hadapan Allah. Wa rafa'ahu biha, dan Allah akan angkat dengan amal-amal tadi. Wa rafa'ahu bihadza indahu, di sisi Allah, darajat, tingkatan-tingkatan yang tinggi. Allahu Akbar. Betapa sayangnya Allah, betapa mulianya Allah kepada hamba-Nya. Semoga kita menyadari kedudukan ini dan kita merendah di hadapan Allah, merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala alam. Ini yang bisa kita baca di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.